Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Haq Fahri Muhammad dengan NIM 240901113 dan dari kelas 3D. Pada kali ini saya ingin sedikit mempresentasikan bagaimana saya membuat sebuah model karakter di dalam Krita dan bagaimana cara menganimasikannya. Berikut tutorialnya. Sebelum memulai menggambar, kita buat dulu sketsa awal. Tanpa membuat layer baru, kita ubah saja layer paint yang sekarang kita gunakan sebagai kanvas sebagai sketsa untuk menggambar karakter kita. Pada awalnya kita akan membuat sebuah sketsa dahulu. Tools yang kita gunakan adalah brush tool, dan untuk pensil yang kita pakai, kita akan mencari sebuah pensil bernama 2B. Kita ganti dulu ke Alt, lalu kita cari yang mana yang 2B. Sebenarnya ini hanya preferensi, namun menurut saya pensil 2B adalah pensil yang paling baik menurut saya untuk membuat sketsa. Setelah selesai membuat sketsa, langkah selanjutnya adalah membuat garis tepi. Untuk memulai membuat garis tepi, kita akan memulai dengan menambahkan layer baru agar tidak bingung saat menggambar. Layer saya namakan menjadi garis tepi. Saya contohkan di sini, saya akan membuat garis tepi untuk kepala dari karakter jagung saya. Oh iya, perlu diingat, jika kalian membuat garis tepi, di sebelah kanan pada tool option ada sebuah opsi bernama brush smoothing. Dari yang awalnya standar, kita bisa ubah jadi stabilizer agar menggambar lebih mudah, karena selain tidak langsung mengukir di atas kanvas, maksudnya bisa diberi delay, ini juga menjaga jika membuat garis, jika niatnya kurang lurus, agak melengkung namun tidak terlalu lurus, ini merupakan opsi yang cukup bagus jika tidak memiliki pen tip atau yang lain. Setelah selesai, ada baiknya kita mengganti nama dari garis tepi yang kita buat menjadi ke garis tepi yang lebih spesifik. Misal garis tepi, daripada garis tepi biasa, kita ubah jadi garis tepi kepala, badan, atau dan lain-lain. Lalu kita lanjut merging semua layer sisanya. Setelah selesai membuat semua garis tepi, kita lanjut ke mewarnai bagian yang sudah diblok. Pertama, kita buat dulu paint layer baru biar tidak menimpa paint layer yang garis tepi.
Saat mewarnai menggunakan fill atau teknik yang saya pakai, hal yang perlu dilakukan dahulu adalah mengselect dulu apa yang akan kita warnai dari garis tepi. Lalu selanjutnya kita pindah ke layer yang cuma warna, baru kita taruh warnanya di sana agar tidak menimpa garis tepi. Lalu kita spesifikasikan lagi apa yang akan kita warnai. Seperti contoh pada saya akan membuat layer berupa warna kepala. Selanjutnya kita tambah gradasi atau bayangan dari objek yang sedang kita buat. Untuk pilihannya, kalian bisa saja memblok apa yang sudah kalian fill tadi, lalu kalian pindah ke brush dan pilih warna yang lebih gelap dari yang kalian pakai. Lalu kita lanjut merging semua layer sisanya. Setelah pewarnaan dan gradasi sudah selesai, kita selanjutnya menggroup apa yang kita buat tadi biar tidak bingung, terutama karena kita akan mengambil jalur menganimasikan karakter yang kita buat. Seperti pada contoh saya, kita tinggal mencentang beberapa layer secara sekaligus. Lalu kalian bisa diklik kanan atau menggunakan shortcut cari yang bernama group dan quick group. Lalu kita namakan grupnya sebagai sebuah grup yang utuh. Misal saya membuat kepala, maka saya namakan kepala. Lalu kita lanjut dengan sisanya ya teman-teman. Selanjutnya sebelum masuk ke animasi, kita melihat sesama kan ini karakternya kurang pas. Kenapa? Contoh tangannya di depan semua. Nah itu saya pindahkan beberapa komponen seperti yang seharusnya ke depan, saya pindahkan ke belakang. Tangannya saya pindah ke belakang dua-duanya, dan kakinya dua-duanya saya pindah ke belakang. Cara praktisnya, badannya saja yang kita tarik ke atas agar di atas keempat objek tersebut. Selanjutnya, untuk mulai menganimasikan karakter yang telah kalian buat, kalian bisa ketik pada tab window di atas, kalian ketik new view, lalu kalian bisa pergi ke tab animation. Seperti ini tampilan awal bentuk tab animation. Pertama-tama, menurut preferensi saya akan mentidakpinkan semua item-item yang belum di grup, seperti contohnya warna yang sendiri, garis tepi sendiri, atau gradasi yang sendiri. Selanjutnya, grup-grup tadi, walaupun sudah di grup, kita belum bisa menggerakkannya sama sekali karena mereka masih terbentuk dari beberapa layer. Karena itu, langkah selanjutnya adalah kita merge grup tadi dengan diklik kanan bisa, atau dengan shortcut diklik kanan maka akan terlihat tulisan merge. Kalian tinggal tekan itu saja, maka layer akan berubah, grup akan berubah menjadi satu layer saja. Oh iya, perlu diingat, setelah melakukan merging, kalian perlu pin lagi layer yang sudah di merge tadi agar muncul sebagai di paling atas saat membuat animasi. Pin ada di bawah sebelah kiri.
Untuk memulai membuat animasi, langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih bagian apa yang akan dianimasi terlebih dahulu. Seperti pada contoh video, untuk memulai animasi, kita mulai dengan memasukkan dari blank frame. Lalu ditambahkan pada kelipatan berapa, tergantung dengan frame yang kalian pakai. Karena saya menggunakan 24 frame, maka akan saya memasukkan di frame kelipatan 6. Kita gunakan move tool untuk menggerakkan frame. Untuk menggerakkan bagian tubuh yang akan kita animasikan, cukup 3 pixel saja setiap kelipatan 6, itu saja sudah cukup. Karena kelipatan 6 dilakukan beberapa kali seperti 6, 12, 18, 24, hasilnya akan cukup lumayan. Lanjut, kita teruskan untuk sisanya. Oh ya, untuk tambahan tool yang saya pakai itu yang berbentuk kotak, ada titik di tengah. Itu semacam move tool, tapi kita punya anchor point seperti tanda plus di tengah. Itu digunakan untuk menetapkan titik putar jika kita memutar objek yang akan kita gunakan, yang kita animasikan. Karena saya menganimasikan tangan, ibaratkan saja kita akan menempatkan anchor point kita di bahu. Jadi saat kita mencoba memutar tangan, kita akan memutarnya seperti jarum jam yang bergerak hanya setelah bahu dan sampai tangan, bukan bahunya ikut ke atas atau ke bawah. Kira-kira hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Jika kalian mau mencoba yang lain juga, mungkin kalian ingin menganimasi seperti menyerang dan lain-lain juga bisa. Dan terakhir, jangan lupa kita save. Kita lanjut, langkah selanjutnya adalah membuat tile set atau tempat berdiri untuk karakter kita. Pada tampilan awal di kita buat new image dengan height dan weight-nya 400. Sebenarnya variasi, namun ya memang bebas. Selanjutnya, untuk membuat tile set, kita gunakan grid yang ada di kanan bawah. Kita tunjukkan gridnya. Jika kalian tidak menemukan grid, kalian bisa membuka Docker. Pada bagian Docker, kalian mencari yang namanya grid and guides. Kalian centang, maka grid akan muncul di sebelah kanan bawah. Lalu kita besarkan agar pada pojok project adalah bagian dari kotak yang bergaris solid, bukan yang bergaris putus-putus. Lalu kita atur kelengkungannya dengan menggunakan curve tool. Sekedar info tambahan, karena weight dan height saya memakai angka genap, kalian bisa lihat pada gambar bahwa hasilnya kurang bergabung karena kekurangan satu kotak lagi. Jika kalian tidak ingin susah menambahkan, memperbesar kanvas yang kalian pakai, kalian bisa ikuti cara saya, yaitu mengubah salah satu gelombang menjadi tingginya bergabung tanpa turun. Jadi seperti pada gambar, ada satu gelombang yang
gabungan dari dua gelombang. Selanjutnya untuk variasi, kalian bisa menggunakan kopi saja jika kalian merasa teksturnya akan sama. Dan untuk menambah variasi karena kita genap, kalian bisa mengrotate gambarnya atau di mirror ke samping agar bagian yang berbeda berada di sisi yang berbeda seperti pada video. Lanjut, setelah kita selesai membuat desain sebuah model tekstur yang akan kita pakai, kita akan pindah ke paint layer untuk mewarnainya. Tata caranya sama dengan saat menggambar karakter. Kita akan select pada vektor, lalu kita pindah ke paint layer dan fill di dalam paint layer, bukan di dalam vektornya. Dan untuk mengecek apakah model kalian sudah rapi atau belum, pada kanan atas di samping mirror ada logo seperti jendela yang garisnya berlebih. Tools itu digunakan untuk mengibaratkan semua layer kalian berulang-ulang menggunakan kanvas kalian. Jika dilihat dari gambar, menurut saya ini sudah cukup baik. Maka dari itu saya akan save di sini. Kita juga bisa gunakan brush untuk menambahkan detail-detail kecil seperti batu-batu kerikil yang biasanya ada di dalam batu-batuan yang lebih besar. Karena di tengah saya menggunakan layer yang gelap, saya akan ibaratkan di dalam sana ada sebuah besi ataupun emas yang kecil-kecil. Kita bisa gunakan brush dengan size yang besar agar nampak lebih natural daripada menggunakan circle tool atau square tool. Sekian video dari saya. Saya akan pamit. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.